Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya akan membahas tentang akhlak, mulai dari pengertian akhlak, jenis-jenis akhlak, dan juga cara membiasakan akhlak baik serta menghindari akhlak buruk. Nah, teman-teman, di sini udah pada tahu kan akhlak itu apa? Supaya lebih jelas lagi, apa sih itu akhlak? Disimak videonya ya, teman-teman. Akhlak merupakan hal yang selalu mendampingi kehidupan kita, dikarenakan akhlak merupakan sifat yang memang tertanam di dalam jiwa. Namun, akhlak seseorang bisa terlihat dari seseorang bertingkah laku. Secara bahasa, akhlak berasal dari kata khuluq yang artinya tingkah laku, tabiat, atau perangai. Sedangkan menurut istilah, akhlak merupakan kumpulan sifat yang dimiliki oleh seseorang yang melahirkan perbuatan baik dan buruk. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Bagi umat Islam yang dijadikan teladan dalam perkara akhlak adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu teman-teman kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan teladan dalam perkara akhlak? Ya, benar sekali. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat-sifat yang terpuji, yang disebut juga dengan uswatun hasanah atau contoh teladan terbaik bagi seluruh kaum muslimin yang ada di muka bumi ini. Orang yang memiliki akhlak paling mulia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Al-Qur'an Al-Qalam ayat 4 yang bunyinya wa innaka la'ala khuluqin 'adim, yang artinya dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ayat di atas menjelaskan tentang pahala yang tak terputus pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena akhlak beliau yang mulia. Dalam sebuah hadis pun Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa akhlak beliau yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran, dari hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berpegang pada Al-Quran, sehingga akhlak mulia tersebut muncul atas ketaatan dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, serta kelembutan hati yang beliau miliki. Sampai sini udah paham ya teman-teman tentang akhlak itu apa? Selanjutnya kita akan belajar jenis-jenis akhlak. Akhlak itu ternyata terbagi menjadi dua teman-teman, yaitu akhlak mahmudah atau akhlak terpuji dan juga akhlak madmumah atau akhlak tercela. Kita bahas akhlak terpuji terlebih dahulu ya teman-teman. Menurut Imam Al-Ghazali, berakhlak mulia atau terpuji artinya menghilangkan semua adat kebiasaan yang tercela yang sudah digariskan dalam agama Islam serta menjauhkan diri dari perbuatan tercela tersebut. Kemudian membiasakan kebiasaan yang baik. Selanjutnya yaitu ada beberapa contoh akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Contoh yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah dengan mempercayai segala keagungannya serta melakukan tindakan-tindakan baik yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Contoh yang kedua, berbakti kepada orang tua karena ridho Allah adalah ridho kedua orang tua. Contoh yang ketiga yaitu berbuat baik kepada sanak saudara dan meningkatkan kualitas dan kuantitas tali silaturahim. Yang keempat yaitu jujur. Nah, jujur ini adalah sifat yang sangat dihargai dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya, jujur dalam berbicara, jujur dalam tindakan, jujur pada diri sendiri, dan juga jujur dalam hal keuangan. Jujur adalah hal yang sangat penting dalam membangun hubungan yang baik dengan orang lain dan juga dalam mencapai pertumbuhan pribadi. Contoh yang kelima yaitu sopan santun.
mengucapkan salam dan menyapa dengan ramah ketika bertemu orang lain, berbicara dengan kata-kata yang sopan dan menghindari nada tinggi, serta kata-kata yang kasar dan merendahkan. Mengucapkan tolong ketika meminta bantuan dan mengucapkan terima kasih ketika telah dibantu, serta mengucapkan permisi ketika hendak melewati seseorang. Contoh yang keenam yaitu berempati, berusaha memahami perasaan orang lain dan menunjukkan rasa simpati serta dukungan. Semua sikap ini membantu kita menjadi individu yang lebih baik dan memberi dampak positif pada lingkungan sekitar. Udah paham ya teman-teman yang dimaksud dengan akhlak terpuji? Selanjutnya saya akan membahas lawan dari akhlak memudah, yaitu akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Akhlak tercela adalah perangai atau tingkah laku yang tercermin pada diri manusia yang cenderung melekat dalam bentuk yang tidak menyenangkan orang lain. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak yang tercela dikenal dengan sifat-sifat muhlikat, yakni segala tingkah manusia yang dapat membawanya pada kebinasaan dan kehancuran diri yang tentu saja bertentangan dengan fitrahnya yang selalu mengarah pada kebaikan. Berikutnya adalah contoh dari akhlak tercela. Yang pertama yaitu bersifat takabur, kikir, atau sombong, yaitu membanggakan diri sendiri dan merendahkan orang lain, serta selalu menganggap dirinya lebih baik dari orang lain dan selalu menolak kebenaran. Yang kedua yaitu hasad atau dengki, tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah dan selalu iri terhadap nikmat orang lain. Yang ketiga yaitu munafik. Nah, ciri-ciri munafik itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama yaitu berbohong. Orang munafik sering berbicara dengan berdusta. Semakin sering berbohong, semakin dekat dengan kemunafikan. Yang kedua yaitu mengingkari janji. Munafik sering ingkar pada janji yang telah diberikan. Dan yang ketiga yaitu berkhianat. Orang munafik tidak dapat dipercaya dalam memegang amanah. Nah, jangan sampai ya teman-teman kita memiliki ciri-ciri sifat orang munafik ini. Semua perilaku ini dapat mempengaruhi hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dengan sesama manusia. Jadi, kita perlu berusaha menghindari perilaku yang merugikan dan memperkuat perilaku yang baik. Eits, masih ada lagi nih teman-teman. Saya akan memberikan tips atau langkah-langkah supaya kita bisa membiasakan akhlak terpuji pada diri kita serta menghindari akhlak tercela. Let's go teman-teman. Yang pertama yaitu memperbaiki pergaulan. Memilih pergaulan yang baik karena sebaik-baiknya pergaulan adalah berteman dengan para ulama atau orang beriman yang berilmu. Yang kedua yaitu membiasakan. Akhlak terpuji bisa melekat pada diri kita karena pembiasaan pada diri. Jadi, kita harus mempunyai kehendak dan niat yang kuat untuk mempunyai kebiasaan akhlak baik pada diri kita. Yang ketiga yaitu muhasabah. Nah, teman-teman, ada yang tahu apa itu muhasabah? Benar sekali, muhasabah yaitu merenungi perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan selama ini, mulai dari perbuatan buruk maupun perbuatan baik, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Langkah yang keempat adalah muahadah, yaitu perjanjian dengan hati nurani sendiri untuk tidak mengulangi kesalahan dan tindakan buruk yang sudah dilakukan. Langkah yang kelima adalah mujahadah, yaitu berusaha maksimal untuk melakukan perbuatan yang baik untuk mencapai derajat yang ihsan. Yang keenam adalah berdoa. Selalu berdoa meminta kepada Allah agar dituntut menjadi pribadi yang telah baik dan selalu diridhoi. Nah, teman-teman gimana? Sudah jelas semua kan apa itu akhlak, jenis-jenis akhlak, dan juga cara membiasakan akhlak baik serta menghindari akhlak buruk. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jalan-jalan ke Bengawan jangan lupa singgah Rumah Putri. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya pamit, mohon undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.